Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini olinya emang sudah waktunya ganti ya. Jadi oli apa jenenge? Enok Protect yang SN Ultra atau apa itu nggak begitu bagus bahan olinya, nggak begitu bagus aditifnya. Jadi kemampuannya turun drastis setelah Piroe 78 km. Jadi 78 km wes gak layak pakai untuk motor penulis. Padahal ini penulis pakainya kalem-kalem ya. Ini buktinya kalem-kalem. Konsumsi bahan bakarnya adalah 48,2 ya. Kalau nggak kalem-kalem nggak mungkin bisa dapat segitu kan ya. Jadi ini jelas ganti oli kayaknya yang lebih buruk lagi ini. Ya wis lah, lihat aja nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis drain oli Enok. Oli API SN Tulen 10W40, tapi sayangnya kemampuannya kurang ya. Bahan olinya terutama ya, kelihatan dari uji panggang oli cepat hitam. Untuk penggantinya adalah ini ya, oli motul yang harganya kurang dari 60.000, 1 liter 10W40. MA nya sepertinya betulan karena ada tanda logo bulatnya. Katanya formulasi khusus untuk Asia. Yang spesial lagi ya ini ya, manufactured by PT Nusaraya Putra Mandiri in Indonesia for Motul Indonesia Energi. Produksi tahun 2023. Di atas ada labelnya. Sebentar lagi penuliskan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah uji oli Motul Moto 4 API SJ Jaso MA2. SJ nya nggak ada logonya, Jaso MA2 nya ada. Olinya adalah buatan Nusaraya Putra Mandiri, jadi oli lokal ya. Motul biasanya itu buatan Vietnam, nah yang ini buatan Indonesia. Penulis nggak punya stok oli Motul buatan Vietnam, jadi nggak bisa bandingkan. Tapi tadi sudah uji panggang oli dan ternyata olinya termasuk yang cepat habis. Walau cepat habisnya kira-kira setara Pastron diesel ya. Seperti biasa, oli Mesran SA40 jadi yang paling awet ya. Harga olinya termasuk murah, 56.000 ya. Jadi ya itu 1 liter itu. Harganya bisa dibilang lebih murah daripada oli dealer. Kalau impresi pertamanya di kilometer pertama ini, suaranya lebih halus daripada yang oli kemarin Enok. Licinnya nggak terlalu licin, tapi apalagi dibanding Mesran P40, Mesran SE40 dan seterusnya ya. Licinnya nggak terlalu licin ini. Terus yang kemarin oli Enoknya sendiri, waduh, di hari kedua wis gak layak pakai ya. Jadi harusnya di hari kedua itu penulis sudah ganti oli, tapi maaf, rotok ngeyel, jadi masih penulis pakai terus sebagai bahan uji coba Mesran B40 sebagai aditif oli ya. Dan ternyata Mesran B40 sebagai aditif oli membantunya cuma mengurangi RPM mesin cepat turun, dan itu pun efeknya agak lama baru muncul, dan kalah dibanding dengan oli samping ya. Ya mungkin cara kerjanya beda, tapi kalau dibanding oli samping kok mending pakai oli samping aja ya daripada Mesran B40. Kalau Mesran B40 rasanya kayak kurang banyak kalau dijadikan sebagai aditif. Sebagai oli mesin aditifnya banyak, tapi sebagai aditif oli mesin kurang banyak. Enoknya sendiri nggak rekomendasi, karena walau sertifikasinya API SN beneran, nggak licin, aditif terasa minim, bahan oli juga jelas cepat rusak walau itu virgin oil ya. Walau itu bukan bahan daur ulang, tapi ternyata dibanding bahan daur ulang ya masih kurang ya, masih kalah. Dibanding olinya Varia Tradingco, penulis lebih rekomendasi olinya Varia Tradingco. Aditifnya sama-sama minim, tapi bahan olinya Varia Tradingco lebih awet. Pemaneh ya wis lah, itu aja. Balik lagi ke Motul, sebenarnya cukup banyak juga ya bro yang minta penulis nyoba 5.100 dari 7.100. Terus terang ya penulis rotok males nyoba oli Motul itu ya, karena pernah nyoba yang skuter expert kok gak enak gitu ya bahannya. Apalagi dari spesifikasi material safety datasheet itu bahan olinya juga hydro treat. Jadi Motul termasuk pabrikan oli yang lengkap ya.
Material safety data sheetnya sering ada, walau nggak di semua produknya ada, tapi di banyak produk itu ada. Nah, di situ oli yang bahannya sintetik beneran, yang bahannya PAO itu cuma kelas 300V square. Jadi bukan 300V tok ya, tapi 300V square yang ada angka 2 di belakang, di atasnya V-nya itu ya. Oli yang khusus untuk Ducati V4 ya. Jadi 300V square itu merupakan oli motul yang termasuk mengandung PAO. Selain itu ada juga motul Taurus Trophy ya. Motul Taurus Trophy itu juga ada, tapi penulis lihat harganya juga luar biasa, 600.000 per liter. Yang V square pun harganya juga termasuk mahal, piro 450.000. Yang 300V saja pun termasuk mahal ya, sudah di atas 300 kalau nggak salah ya. Terus mahal-mahal lah oli motul itu. Yang 7.100 pun wis mahal kan, di atas 200. Sementara yang 5.100 ester itu ya ada yang di atas 200, tapi kebanyakan di bawah 200 kayaknya ya. Tapi sama saja, penulis itu kalau oli cuma ester tok, bukan sesuatu yang menarik. Karena kalau untuk motor penulis yang dibutuhkan adalah bahan olinya, yang dibutuhkan adalah kemampuan bahan dasar cairan olinya. Nah, oli Moto 4 ini juga agak aneh ya. Secara TBN termasuk normal lah untuk oli Jago MA, yaitu 7,5 mungkin ya. Yang aneh itu viscosity index cedure ya 160 ya. Padahal penulis yakin itu bahannya daur ulang. Bahan daur ulang, viscosity indexnya 160. Wah, berapa banyak viscosity index improver yang dipakai. Jadi ya rasanya oli motul ini bakal penulis uji dengan gaspol-gaspolan ya, mulai dari sekarang. Sebenarnya agak eman juga gaspol-gaspolan ya, karena kilometer per liter penulis AVG MID penulis 48 ya tadi waktu ganti oli. Perlahan naik, tapi ya demi untuk uji oli harus mengorbankan AVG ini ya. Ya penulis ambil kesimpulan aja ya. Jadi setelah coba beberapa kali dipakai kencang,
Oli motul ini walau buatan Husaraya Putra Mandiri cukup mengagetkan juga ya dari sisi aditifnya ya. Terakhir nyoba motul multi power 15W50, wah aditifnya top banget, cuma sayangnya bahannya yang kurang sip. Aditifnya halus sip banget lah, cuma lagi bahan oli. Nah ini rasanya juga gitu juga ya, aditifnya luar biasa. Penulis pakai kencang tadi licin ya, rasanya licin, habis kencang juga licin, getaran mesin juga minim ya, cuma ya gitu, suara mesin wis mulai kasar sekarang. Hambatan di RPM rendah juga sudah lebih banyak. Jadi karakternya tetap ya masih ya. Motul itu aditifnya super, oke, mantap. Cuma dari bahan oli yang kurang. Kalau daerahnya panas kayak penulis gini, apalagi ini olinya 10W40, ya olinya duluan, cairan olinya duluan yang kalah. Terus kemudian nanti aditif pasti akan cepat sekali habis, karena ya mau nggak mau kalau oli itu sudah terlalu encer, aditifnya yang jadi harus dipaksa kerja terus. Kalau dipaksa kerja terus ya akhirnya nyerah juga aditifnya, jadi nggak licin lagi. Terus ya konsumsi bahan bakar ini turun soalnya emang tak kayak ngebut-ngebut kayak mau. Konsumsi bahan bakar sekarang 44,4, malah tadi 48, sekarang jadi 44 guys. Padahal naiknya ini lama ya, dalam waktu seminggu lebih ya, baru dari piro, dari sekitar angka segini jadi angka 48. Ya wis lah. Ya suara mesin sudah lumayan kasar lah ya, wis mau bagaimana lagi, karena olinya 10W40, apalagi tadi di pangkang oli juga cepat menguap ya. Kalau ya bisa bertahan sampai sekarang itu ya cukup lumayan lah. Tapi ini nggak tahu ya olinya bisa awet berapa lama. Kalau bahan olinya bagus ya kayak Yaco gitu, pakai sampai 300 oke aja. Kalau bahannya nggak oke ya 120 wis mulai nyerah, sebelum 200 kasar banget. Terus rekomendasi atau enggak? Iya, rasanya ya secara kualitas olinya ini nggak begitu beda jauh dari oli impor Vietnam ya. Bahan olinya sama-sama kurang begitu bagus, nggak bagus lah wis. Aditifnya oke tapi ya, jadi walau buatan Indonesia, walau harganya 56.000, itu secara aditifnya menurut penulis masih ya cukup bagus lah. Sama kayak levelnya sama kayak motul multi power yang harganya 130.000. Jadi motul lokal harga 56.000 menurut penulis secara kualitas masih sama dengan motul 130.000. Terutama aditifnya ya, karena kalau dari bahan oli kok rasanya wis podo elek ya. Ini juga wis terasa makin peret ya di RPM rendah ini, kecepatan 50 ini. Pemaneh ya wis lah, itu aja wis. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.